Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan uji validitas ya. Nah, bagaimana sih caranya memasukkan input data yang ada di sini ke uji validitas? Nah, simak tutorial berikut anjay. Yang pertama kita klik analyze. Nah, yang ada di kolom ini. Kemudian kita ke correlate. Kemudian ke bivariate. Nah, seperti ini. Kita masukkan semuanya mulai dari x1.1 sampai dengan variabel SNM nya x1, variabel independennya seperti ini. Kita blok sampai dengan sini. Nah, kita masukkan untuk correlation koefisiennya percent, test of significance nya to tail, dan kita centang bagian flat significant correlation. Kita klik OK. Nah, maka dia muncul seperti ini. Ini untuk nilai dari si SNM nya X1 ke SNM seperti itu, yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Kemudian kita masukkan lagi ya, yang variabel brand image. Sama caranya, mudah saja, correlate, bivariate. Nah, kita hapus dulu teman-teman. Kita masukkan x2.1 sampai dengan brand image. Nah, kita masukkan sama, untuk centangannya sama, kita klik OK. Nah, maka dia muncul correlation dari si brand image nya dengan nilai sebagai berikut. Kita kembali geser lagi untuk masukkan variabel ketiga. Caranya sama, hapus dulu. Kita masukkan variabel ketiga yaitu brand trust. Masukkan, oke. Nah, maka dia muncul correlation seperti ini. Dan nilai persen correlation segini dan nilai signifikannya segini. Seperti itu. Kemudian kita menuju tabel variabel terakhir yaitu variabel Y, purchase intention. Kita hapus dulu purchase intention, biasa variabel Y purchase intention. Kita klik OK. Nah, maka dia muncul seperti ini. Nah, ini adalah 3 variabel X independent dan juga 1 variabel Y dependent. Nilainya seperti ini. Mungkin sekian penjelasan mengenai input data dari yang awalnya begini, kemudian diinput menjadi nilai seperti ini di uji validitas. Hasil uji validitas data sosial media marketing X1.1 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,772 dan signifikan 0,000. Selanjutnya X1.2 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,685 dan signifikan 0,000. Dan selanjutnya X1.3 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,642 dan signifikan 0,000. Dan selanjutnya X1.4 dinyatakan valid dengan perolehan correlation 0,677 dan signifikan 0,000. Dan selanjutnya X1.5 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,896 dan signifikan 0,000. Dan selanjutnya X1.6 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,803 dan signifikan 0,000. Selanjutnya variabel brand image
x2.1 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,656 dan signifikan 0,000. Dan selanjutnya x2.2 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,733 dan signifikan 0,000. Selanjutnya x2.3 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,705 dan signifikan 0,000. Selanjutnya x2.4 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,765 dan signifikan 0,000. Selanjutnya x2.5 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,686 dan signifikan 0,000. Selanjutnya x2.6 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,651 dan signifikan 0,000. Selanjutnya variabel brain trust x3.1 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,856 dan signifikan 0,000. Selanjutnya x3.2 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,588 dan signifikan 0,001. Selanjutnya x3.3 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,631 dan signifikan 0,000. Selanjutnya x3.4 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,851 dan signifikan 0,000. Selanjutnya x3.5 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,574 dan signifikan 0,001. Selanjutnya x3.6 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,684 dan signifikan 0,00. Selanjutnya variabel purchase intention Y1 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,773 dan signifikan 0,00. Selanjutnya Y2 dinyatakan valid dengan percent correlation 0,766 dan signifikan di 0,00. Dan selanjutnya Y3 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,868 dan signifikan 0,000. Selanjutnya Y4 dinyatakan valid dengan perolehan percent correlation 0,877 dan signifikan 0,000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas. Nah, untuk apa uji reliabilitas itu? Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur instrumen penelitian kita apakah bisa dipakai dan digunakan di tempat dan waktu yang berbeda, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengukurnya kita langsung aja ke input data SPSS. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Kemudian kita ke analyze. Nah, kemudian pilih yang scale, kemudian reliability analysis seperti ini. Nah, untuk uji reliabilitas yang dimasukkan itu berbeda dengan uji validitas. Kita hanya memasukkan x1.1 sampai dengan x1.6. Kan kalau di validitas kita memasukkan dengan variabel independennya juga. Kalau di reliabilitas kita memasukkan ini saja, seperti ini. Kita upload. Nah, kita masukkan. Kemudian kita namai
sosial media marketing. Oke. Nah, di sini sosial media marketing mendapatkan crown badge alpha sebesar 0,8 yang dimana nilai reliabilitas itu harus di atas 0,7 seperti itu ya teman-teman. Tapi jika mendapatkan nilai 0,6 itu masih tidak apa-apa, masih dapat toleransi seperti itu. Jadi dikatakan sosial media marketing itu reliable. Kemudian kita kembali lagi, kita akan cari yang X2 nya teman-teman, ke analyze, kemudian scale reliability analysis. Kita kembalikan dulu. Nah, kita masukkan, kita kasih nama scalability, kita kasih nama brand image. Oke. Nah, setelah kita masukkan, kita mendapatkan hasilnya yaitu senilai 0,788 nilai crown badge alpha-nya, yang dimana memenuhi standar di atas 0,7 seperti itu. Terus kita cari lagi nilai X3 nya. Kita hapus dulu X3, kita ganti nama brand trust. X3 nya yaitu brand trust ya teman-teman. Nah, pada nilai reliability brand trust kita mendapatkan nilai crown badge alpha nya 0,781 yang dimana sudah di atas standar, di atas 0,7 seperty itu. Ya berarti reliable. Kemudian kita cari variabel Y nya, karena kita hanya 3 variabel independen. Kemudian kita cari variabel Y nya, kita kembalikan dulu. Variabel Y yaitu purchase intention. Nah, pada variabel nilai reliability purchase intention kita mendapatkan nilai 0,839, sama dengan sosial media marketing 0,839, yang artinya reliable dan bagus, di atas 0,7 seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai uji reliabilitas dari penelitian kelompok kami. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Dalam melakukan uji asumsi klasik, kita harus membuat tabel baru karena kita hanya menggunakan jumlah dari variabel-variabel yang sudah kita dapatkan. Yang pertama kita membuat X1, X2, X3, dan Y. Untuk labelnya kita beri nama X1 SSM, X2 adalah brand image. Oh ya, untuk X1 nya kita salah ya teman-teman. Yang benar adalah SMM. Untuk X3 adalah brand trust. Wah, dan untuk variabel Y adalah purchase intention. Nah, untuk measure ini kita ganti ke scale, dan yang variabel Y kita biarkan saja. Kita masukkan total X1
Nah, setelah itu kita buka analyze, regression, linear. Untuk X1, X2, dan X3 kita masukkan ke independent dan purchase intention ke dependent. Selanjutnya statis kita centang collinearity, continue. Untuk plots kita masukkan SRE, SID ke dalam tabel Y dan CPRED ke dalam tabel X. Centang histogram dan normal. Kita cek dulu teman-teman. Nah, kita continue. Selanjutnya yang save, kita centang understand, continue. Oke. Nah, dalam uji asumsi klasik ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, untuk uji normalitas itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu histogram, yang kedua ada p-plot, dan yang ketiga ada kolomograf. Yang histogram dapat dikatakan normal jika garis saya tandai dengan kursor ini membentuk lonceng atau gunung. Nah, dapat kita ketahui bahwa data yang saya analisis sudah membentuk lonceng atau gunung, jadi dalam tabel histogram dapat dikatakan normal. Nah, untuk yang p-plot dapat dikatakan normal jika titik-titiknya mengikuti garis diagram. Untuk garis diagramnya dapat saya tandai dengan kursor. Dapat diketahui juga bahwa titik-titiknya sudah mengikuti garis diagram. Jadi dalam p-plot juga dapat dikatakan normal. Nah, untuk yang terakhir yang kolomograf, kita harus kembali ke tabelnya lagi. Nah, yang rest, analyze, non-parametric, legal, kita ambil yang satu sampel. Nah, yang understand ini kita pindahkan. Oke. Nah, untuk yang kolomograf ini bisa dikatakan normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Nah, dapat kita ketahui nilai signifikan, saya tandai dengan kursor ini, mendapatkan nilai 0,081. Jadi lebih besar dibandingkan 0,05. Jadi untuk kolomograf juga dikatakan normal. Nah, selanjutnya masuk ke dalam uji multikolonialitas. Nah, untuk yang uji multikolonialitas kita dapat melihat di tabel ini, teman-teman. Nah, yang kotak kuning ini. Nah, dapat dikatakan tidak terjadi multikolonialitas jika nilai VIF itu di bawah 10 dan toleransi value itu di atas 0,1, teman-teman. Nah, dapat kita ketahui bahwa SMM, brand image, dan brand trust itu mendapatkan nilai VIF sebesar 2,862, 3,463, dan 1,929. Jadi nilai VIF dari ketiga variabel ini di bawah 10. Nah, untuk toleransi value itu harus di atas 0,1. Nah, untuk SMM, brand image, dan brand trust itu mendapatkan nilai 0,349, 0,289, dan 0,518. Nah, jadi untuk uji multikolonialitas ini dikatakan normal karena ketiga variabel mendapatkan nilai yang signifikan. Untuk yang uji heterokedasitas nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji heterokedasitas. Nah, bisa kita lihat di layar depan ini ya. Ini ada titik-titik namanya scatter plot. Nah, apabila titik-titik itu menyebar ya, seperti ini menyebar, tidak membentuk panjang, yang titik-titik panjang ataupun titik-titik bundar, tidak membentuk pola-pola tertentu lah. Intinya titik-titik scatter plot ini menyebar, maka dia dikatakan bebas dari heterokedasitas, seperti itu teman-teman. Jadi cukup simpel saja untuk mengujinya. Namun biasanya dipengaruhi oleh sampel juga. Jika sampel sedikit maka dia bisa kurang bagus jadinya. Kalau sampelnya semakin banyak maka dia bisa semakin bagus juga menyebarnya. Namun sampel kita sudah bagus karena titik scatter plotnya sudah menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka dia dikatakan bebas heterokedasitas. Mungkin
Itu saja penjelasan mengenai uji heterogenitas dari saya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Yang pertama yakni melihat hasil uji determinasi atau R-square dan juga hasil simultan, uji simultan atau hasil uji F. Nah, di sini sudah ada data kita sebelumnya yang terdiri dari 31 responden dan juga totalnya. Langsung saja kita klik analyze, pilih regression, kemudian pilih yang linear. Nah, di sini ada tabel dependent dan juga independent. Kita pilih yang X1 SMM atau social media marketing. Kemudian brand image X2 dan X3-nya brand trust masuk ke kolom independent. Kemudian untuk variabel Y purchase intention masuk ke dependent seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul hasilnya di sini. Untuk bisa melihat hasil uji koefisien determinasi atau uji R-square. Nah, ini kita lihat di model Sumari ini. Nah, di model Sumari ini kita lihat yang R-square ini menunjukkan 0,701 atau 70,1%. Nah, kenapa kok lihat yang R-square yang ini? Karena kita menggunakan satuan yang sama, yakni kita menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Nah, maka yang dilihat hasilnya ini di tabel R-square yang ini menunjukkan hasil 0,701 atau setara dengan 70,1%. Nah, berarti artinya variabel social media marketing, brand trust, dan juga brand image ini mampu menjelaskan sebesar 70,1% purchase intention dan sisanya 29,9% itu dipengaruhi oleh variabel lain seperti itu. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil uji F atau hasil uji simultan. Nah, maksudnya apa sih hasil uji simultan ini? Ya, ini kita tuh melihat dari ketiga variabel X ini apakah seberapa besar apakah mempengaruhi variabel Y kita, yakni purchase intention. Nah, lihatnya di mana? Kita lihat di tabel ANOVA kita di bawah ini. Nah, di sini kita bisa lihat dengan dua cara. Bisa lihat di tabel F ini. Nah, untuk di tabel F ini syaratnya yakni F hitung harus lebih besar dari F tabel. Nah, bagaimana sih cara cari F tabel? Sebetulnya banyak di internet, kita bisa cari langsung F tabel di Google seperti ini. Nah, cara melihatnya, cara mengetahuinya bagaimana? F tabel kita itu tadi itu untuk sampel yang kita gunakan itu 31. Nah, 31 dikurangi jumlah variabel kita ada 4. 31 dikurangi 4 berarti 27. Nah, di sini 27, kemudian jumlah variabel kita 4 dikurangi 1 berarti 3. Kemudian probability kita 0,05. Nah, ini 27 kita tarik, cari ke yang tabelnya 3. Nah, ini 3 lurus sejajar dengan 27. Nah, ketemu 2,96. Nah, ini dia lebih kecil F tabelnya dari F hitung yang ada di SPSS tadi. Nah, berarti ini sudah memenuhi syarat. Nah, selain kita bisa lihat tabel dari internet, kita juga bisa melakukan menghitung sendiri untuk F tabelnya. Bisa menggunakan Excel seperti ini. Nah, ini untuk rumusnya cara menghitung F tabel. FINV, RT ini probability, depth freedom 1 dan juga depth freedom 2. Nah, depth freedom 1 jumlah variabel dikurangi 1, depth freedom 2 jumlah sampel dikurangi jumlah variabel. Nah, di sini ada probability kita. Probability-nya 0,5.
jumlah sampelnya 31, jumlah variabelnya 4. Nah, ini untuk rumusnya kita masukkan di sini sama dengan F INV RT masuk probability-nya 0,05, kemudian deg freedom ini jumlah variabel kita 4 dikurangi 1, kemudian deg freedom 2 jumlah sampel dikurangi jumlah variabel kita, enter, kemudian ketemu 2,960 atau 2,96. Nah, sama kan dengan hasil F tabel yang kita lihat di internet tadi. Nah, ini untuk caranya. Kemudian kita lihat di hasil SPSS-nya, F hitung kita 21,098. Nah, ini memenuhi syarat karena lebih besar dari F tabel. Kemudian untuk cara kedua, untuk mengetahui hasil uji simultan kita atau hasil uji F, ini melihat dari signifikannya ini. Nah, harus kurang dari 0,05. Bisa kita lihat di sini jumlahnya, ini nilai signifikansinya 0,000. Nah, ini memiliki arti nilai signifikansinya yaitu 0,000, ini lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menjelaskan bahwa variabel brand trust, social media marketing, dan juga brand image mampu memengaruhi purchase intention. Seperti itu. Cukup dari saya, terima kasih. Selamat malam, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang uji variabel T terhadap hasil dari penelitian kami. Jadi di sini saya akan menampilkan hasil dari uji T tersebut pada Nisa. Apa itu uji T? Secara sederhana, uji T digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen atau X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen atau Y. Kalau nilai signifikasi lebih dari 0,005, artinya variabel tersebut berpengaruh nyata terhadap Y. Sebaliknya, jika nilai signifikasi di atas 0,05, berarti variabel tersebut tidak terpengaruh signifikan. Setelah ini kita akan masuk ke hasil dari analisa kita. Pertama, kita akan melakukan dari bagian analyze, lalu kita geser ke regression. Setelah di regression, kita masuk ke bagian linear. Di bagian linear ini saya sudah memasukkan dari variabelnya dari X1, X2 hingga X3, SMM, brand image, dan brand trust, lalu purchase dari intention. Lalu kita langsung buka di OK. Dari sini sudah ditampilkan data dari regresi dari hasil uji T variabel tadi tersebut. Lalu di sini kita bisa lihat ada variabel entered or removed, model summary, ANOVA, dan coefficients. Pertama-tama kita mulai dari model summary. Dari tabel model summary, nilai R square sebesar 0,701, artinya 70,1% variasi purchase intention dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Sisanya sebesar 29,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Selanjutnya kita masuk ke ANOVA. Dari tabel ANOVA, nilai F sebesar 21,098 dengan signifikasi 0,00. Karena nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Lalu pada bagian coefficients, ini adalah uji T yang paling parsial. Kita lihat dari sini adalah masing-masing variabel. Yang pertama adalah brand trust. Dari brand trust ini memiliki nilai T sebesar 2740 dengan signifikasi 0,011. Karena sigma lebih kecil dari 0,05, maka brand trust berpengaruh signifikan terhadap purchase intention.
Yang kedua adalah brand image, memiliki nilai T sebesar 2,876 dan dengan signifikasi 0,08. Hasil ini juga signifikan, sehingga brand image berpengaruh positif terhadap purchase intention. Yang terakhir adalah social media marketing atau SMM, memiliki nilai T sebesar minus 0,71 dengan signifikasi 0,713. Karena nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka variabel ini tidak berpengaruh terhadap purchase intention. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh terhadap purchase intention. Namun secara parsial, hanya brand trust dan brand image yang berpengaruh signifikan, dan sedang sosial media marketing tidak berpengaruh begitu signifikan. Sekian dari saya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Langkah selanjutnya kita akan mencari regresi linear. Regresi linear dalam SPSS merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan dan memprediksi hubungan antara variabel independen yang ingin diprediksi dan dari satu atau lebih variabel independen digunakan untuk prediksi berdasarkan sebuah persamaan linear yang akan diambil dalam sebuah regresi linear tersebut. Lalu untuk mendapatkan persamaan regresi dalam SPSS ini, kita perlu memilih analyze regression linear dari menu utama, kemudian memasukkan variabel dependennya ke dalam kolom dependent dan variabel independent yang berupa X ke kolom independent. Setelah itu kita mengklik OK dan akan melihat ke tabel coefficients-nya yang paling bawah. Lalu di jendela output SPSS untuk menemukan nilai konstanta B dan mencari koefisien regresi B yang akan membentuk persamaan regresi Y sama dengan B dan plus B X. Oke, di sini saya sudah memiliki hasil dari regresi linear tersebut. Langsung kita pindah ke bagian coefficients. Di sini kita akan ambil ke bagian unstandardized B. Konstanta A-nya adalah 1,58 dan SMM-nya atau social media management adalah X1 sama dengan minus 0,038. Lalu di bagian ada brand image yaitu X2 dengan 0,390 dan brand trust X3 yang dengan nilai 0,271. Maka persamaan yang dimiliki adalah Y sama dengan 1,558 minus 0,038 X1 ditambah 0,390 X2 plus 0,271 X3 dengan Y sebagai purchase intention atau minat beli dan X1 sebagai social media marketing SMM, X2 brand image dan X3 brand trust. Jadi interpretasi yang bisa kita dapat di sini adalah konstanta 1,558. Jika SMM, brand image dan brand trust sama dengan 0, maka purchase intention bernilai 1,558. SMM atau koefisien negatif dan sigma 0,713 tidak di atas 0,05, jadi hanya tidak signifikan. Artinya SMM tidak berpengaruh nyata terhadap purchase intention. Lalu di brand image 0,390 positif dan sigmanya 0,008 dan dia berarti dia di atas 0,05 berpengaruh signifikan positif. Semakin baik brand image semakin tinggi minat belinya. Lalu di brand trust 0,21 positif dan sigma 0,011 juga di atas 0,05 berpengaruh signifikan positif. Semakin tinggi kepercayaan merek dan semakin tinggi minat beli, sama dengan brand image tadi barusan. Lalu di uji modelnya ANOVA dan R2 ya. Sigma ANOVA 0,00 atau di atas 0,05 model regresi secara keseluruhan layak untuk digunakan dan R square-nya 0,701 artinya 70,1%. Variasi purchase intention dapat dijelaskan oleh social media marketing, brand image dan brand trust. Sisanya 29,9% dijelaskan oleh faktor lain. Jadi hasil akhirnya adalah persamaan regresinya Y sama dengan 1,558, 0,038 X1 dan plus 0,350 X2 dan plus 0,271 plus X3. Jadi bisa sampaikan terima kasih.